Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Febriani. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang turbin angin. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konversi energi. Langsung saja ke materinya. Apa sih turbin angin itu? Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Ya, kincir angin. Pasti waktu masih kecil kita sering ya main kincir angin, atau minimal tahu lah ya apa sih atau bagaimana sih bentuk kincir angin itu. Nah, hebatnya kincir angin ini dapat menghasilkan tenaga listrik. Gimana caranya? Caranya, energi angin memutar turbin. Lalu angin memutar sudut turbin diteruskan pada generator. Generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan disimpan dalam baterai. Nah, jadi kan angin akan memutar bilah dari kincir itu. Nah, putarannya akan diteruskan pada generator, lalu dirubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan akan disimpan dalam baterai sebelum digunakan untuk diaplikasikan pada masyarakat. Misalnya, next. Nah, selanjutnya ada struktur dasar pembangkit listrik tenaga angin. Yang pertama jelas ya, harus ada wind turbine atau turbin anginnya itu. Lalu ada gear. Gear berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Lalu diteruskan pada generator. Generator ini yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya dapat dipelajari dengan menggunakan teori medan elektromagnetik. Singkatnya, poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator, yang akhirnya karena terjadi perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Nah, tegangan dan arus listrik ini yang dihasilkan akan disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Lalu ada rectifier. Nah, sebenarnya rectifier dan inverter ini tuh sepasang. Terus apa sih bedanya rectifier dan inverter? Rectifier ini artinya penyearah yang dapat menyearahkan gelombang AC yang dihasilkan oleh generator menjadi gelombang DC. Terus inverter ini adalah pembalik. Ketika dibutuhkan daya dari penyimpan energi, maka catu yang dihasilkan oleh aki akan berbentuk gelombang DC. Karena kebanyakan kebutuhan rumah tangga menggunakan catu daya AC, maka diperlukan inverter untuk mengubah gelombang DC yang dikeluarkan oleh baterai menjadi gelombang AC. Nah, jadi intinya rectifier ini tuh mengubah dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Kenapa sih harus diubah dulu ke tegangan DC? Nanti kan energi yang dihasilkan akan disimpan di dalam penyimpan energi atau baterai misalnya. Nah, disimpannya ini harus dalam bentuk tegangan DC. Kalau mau digunakan, mau diaplikasikan, harus dirubah lagi dari DC menjadi AC. Habis itu baru bisa digunakan. Selanjutnya ada subsistem peningkat safety dan efisiensi turbin. Prinsip dasar kerja dari turbin angin itu kan mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi putar pada kincir, lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Nah, sebenarnya prosesnya tidak semudah itu karena terdapat berbagai macam subsistem yang dapat meningkatkan safety dan efisiensi dari turbin angin. Yaitu yang pertama ada gearbox.
Tadi udah sedikit disinggung ya, gearbox atau gear berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Lalu ada brake system, digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Selanjutnya ada generator. Tadi juga udah sedikit dibahas, untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya ada penyimpan energi. Nah, karena ketersediaan akan energi angin, sehingga dibutuhkan alat untuk menyimpan energi. Kita perlu menyimpan sebagian energi yang dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin berputar kencang atau saat penggunaan daya pada masyarakat menurun, agar kebutuhan masih bisa terpenuhi walaupun kecepatan angin daerah tersebut sedang menurun atau penggunaan daya listrik masyarakat sedang meningkat. Nah, kita masih punya cadangannya di penyimpan energi ini. Terus yang terakhir ada rectifier inverter. Tadi ya sudah sedikit dijelaskan. Rectifier ini tuh punya arah dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Tegangan DC ini yang bisa disimpan di penyimpan energi atau baterai. Nah, kalau energi listriknya mau digunakan harus dirubah lagi ke tegangan AC oleh inverter ini, lalu baru bisa digunakan. Selanjutnya ada perhitungan daya. Perhitungan daya yang dapat dihasilkan oleh sebuah turbin angin dengan diameter kipas R adalah P sama dengan setengah rho pi R kuadrat V pangkat 3, di mana rho adalah kerapatan angin pada waktu tertentu dan V adalah kecepatan angin pada waktu tertentu. Bisa dilihat dari diagram daya terhadap kecepatan. Semakin besar kecepatan angin, maka semakin besar pula daya yang dihasilkan oleh turbin angin tersebut. Next, selanjutnya ada jenis-jenis turbin angin. Turbin angin ini ada dua jenis. Yang pertama, turbin angin sumbu horizontal. Yang kedua, turbin angin sumbu tegak. Nah, turbin angin sumbu horizontal memiliki poros rotor utama dan generator listrik di puncak menara. Turbin berukuran kecil diarahkan oleh sebuah baling-baling angin atau baling-baling cuaca yang sederhana, sedangkan turbin berukuran besar pada umumnya menggunakan sebuah sensor angin yang digandengkan ke sebuah servo motor. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari turbin angin sumbu horizontal ini. Kelebihannya, kecepatan angin meningkat sebesar 20%. Dasar menara yang tinggi membolehkan akses ke angin yang lebih kuat di tempat-tempat yang memiliki geseran angin. Turbin angin ini kan tinggi, jadi akses ke angin yang lebih kuat itu lebih besar, sehingga akan meningkatkan kecepatan angin bisa sampai 20%. Selanjutnya ada kelemahannya. Pertama, menara yang tinggi sulit diangkut. Iya, menara yang tinggi serta bilah yang panjang bisa mencapai 90 meter sulit diangkut. Diperkirakan besar biaya transportasi bisa mencapai 20% dari seluruh biaya peralatan turbin angin. Selanjutnya, dibutuhkan konstruksi menara yang besar. Untuk apa? Untuk menyanggah bilah-bilah yang berat, gearbox, dan generator. Balik lagi ke biaya pembuatannya. Lalu, ukurannya yang tinggi merintangi jangkauan pandangan dan mengganggu penampilan landscape. Turbin angin sumbu horizontal yang tinggi bisa mempengaruhi radar airport. Terus, ukurannya yang tinggi merintangi jangkauan pandangan dan mengganggu penampilan landscape. Selanjutnya, berbagai varian downwind menderita kerusakan struktur yang disebabkan oleh turbulensi. Soalnya makin tinggi, makin besar turbulensinya. Itu yang akan mempercepat kerusakan pada struktur. Yang terakhir,
Turbin angin subhorizontal membutuhkan mekanisme kontrol tambahan untuk membelokkan kincir ke arah angin. Selanjutnya, turbin angin sumbu tegak atau TASV memiliki poros atau sumbu rotor utama yang disusun tegak lurus. Kelebihan utama susunan ini adalah turbin tidak harus diarahkan ke angin agar menjadi efektif. Kelebihan ini sangat berguna di tempat-tempat yang arah anginnya sangat bervariasi. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan dari turbin angin sumbu tegak atau sumbu vertikal ya. Kelebihannya yang pertama, tidak membutuhkan struktur menara yang besar. Nggak kayak turbin angin sumbu horizontal tadi. Lalu karena bilah-bilah rotornya vertikal, tidak dibutuhkan mekanisme yaw. Lalu sebuah TASV bisa diletakkan lebih dekat ke tanah, membuat pemeliharaan bagian-bagiannya yang bergerak jadi lebih mudah dirawatnya. Lalu memiliki sudut airfoil yang lebih tinggi. Sudut airfoil adalah bentuk bilah sebuah baling-baling yang terlihat secara melintang. Nah, memberikan keaerodinamisan yang tinggi sembari mengurangi drag pada tekanan yang rendah dan tinggi. Memiliki wilayah tiupan yang besar. Desain TASV berbilah lurus dengan potongan melintang berbentuk kotak atau 4 persegi panjang memiliki wilayah tiupan yang lebih besar untuk diameter tertentu daripada wilayah tiupan berbentuk lingkarannya TASH. TASV memiliki kecepatan awal angin yang lebih rendah daripada TASH. TASV biasanya memiliki tip speed ratio yang lebih rendah, sehingga lebih kecil kemungkinannya rusak di saat angin berhembus sangat kencang. TASV bisa didirikan pada lokasi-lokasi di mana struktur yang lebih tinggi dilarang dibangun. TASV yang ditempatkan di dekat tanah biasanya mengambil keuntungan dari berbagai lokasi yang menyalurkan angin, serta meningkatkan laju angin. TASV tidak harus diubah posisinya jika arah angin berubah. Lalu yang terakhir, kincir pada TASV mudah dilihat dan dihindari burung. Selanjutnya ada kekurangan TASV. Kebanyakan TASV memproduksi energi hanya 50% dari efisiensi TSH karena drag tambahan yang dimilikinya saat kincir berputar. Lalu TASV tidak mengambil keuntungan dari angin yang melaju lebih kencang di elevasi yang lebih tinggi. Lalu kebanyakan TASV mempunyai torsi awal yang rendah dan membutuhkan energi untuk mulai berputar. Selanjutnya yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari turbin angin. Yang pertama, kelebihannya ramah lingkungan. Ya, karena tidak seperti sumber energi lain yang membutuhkan fosil misalnya. Itu kan irreversible ya. Kalau angin ini ketersediaannya tidak terbatas. Lalu penyeimbang energi yang sangat baik, cepat menyebar, sifatnya yang terbarukan, praktis digunakan pada wilayah pegunungan dan pesisir pantai yang anginnya cukup besar. Lalu yang terakhir, tidak memerlukan perawatan khusus. Selanjutnya, kelemahannya membuat lebih buruk dampak visual, maksudnya menghalangi pemandangan, lalu menyebabkan derau suara, lalu beberapa masalah ekologi dan keindahan, dan yang terakhir, energi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan PLTD atau PLTN. Dan sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.